Silakan duduk, jemaat Tuhan. Tes 1, 2. Mic-nya boleh tolong dibesarkan supaya saya nggak teriak-teriak. Boleh ditukar sih. Tes. Ya, baik. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran supaya kita boleh mengerti apa yang hendak Tuhan ingin sampaikan buat setiap kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa pada dasarnya hanya memiliki satu filosofi hidup, ya, atau satu nilai hidup. Nah, filosofi hidup ini sering dinamakan dengan survive, ya. Nah, yang dimaksud survive adalah bagaimana aku bertahan sepanjang-panjangnya, selama-lamanya, dan senyaman-nyamannya di bumi ini. Ya. Nah, kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian, naluri yang satu ini atau filosofi hidup yang satu ini bukan saja ada dalam diri manusia. Ya. Sejatinya hewan pun demikian, saudara. Hewan itu tidak mempunyai tujuan kehidupan. Yang ia tahu hanya survive. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang sering nonton gitu ya. Sekarang udah ada YouTube dan lain sebagainya ya. Dulu sebelum ada YouTube tuh kita nontonnya di National Geographic gitu ya. Discovery Channel gitu ya. Dimana di situ ada rusa di padang rumput. Kemudian ada kuda zebra sedang minum di pinggir sungai gitu ya. Tiba-tiba datang buaya, tiba-tiba datang singa yang mengejar-ngejar. Nah, itu naluri survive-nya, Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Nah, sejatinya sebenarnya kita manusia dituntut Tuhan atau tujuan Tuhan menciptakan manusia bukan hanya sekedar untuk survive. Tapi sejatinya Tuhan mengharapkan setiap kita dalam kehidupan ini harus bisa berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Ia yang mengutus aku. Jadi bukan hanya sekedar survive bagaimana kita hidup sepanjang-panjangnya, selama-lamanya, dan juga senyaman-nyamannya di bumi ini. Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia hidup hanya 33,5 tahun, saudara. Kalau kita lihat dengan kehidupan hari ini, itu sangat jauh sekali. Hari ini ada yang hidup 70 tahun, bahkan kemarin saya melihat ada teman saya merayakan Kyupo atau siapa gitu namanya ya, itu usia ke 100 tahun. Gitu ya. Tapi Tuhan Yesus hanya hidup 33,5 tahun, saudara. Dan di dalam 33,5 tahun itu, kehendak Bapa sudah cukup. Apa yang dia kerjakan tuh sudah penuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gitu. Jadi hidup ini bukan sekedar atau bukan dinilai dari berapa panjangnya, berapa lamanya, dan bagaimana nyamannya kita hidup. Ya, kalau itu yang terjadi, Tuhan Yesus nggak mungkin waktu dia datang ke dunia ini, ya kita tahu ya. Di sini kan mungkin Bapak Ibu maupun yang menyaksikan secara live streaming juga bukan kali pertama mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi saya nggak bahas terlalu banyak bagaimana Tuhan Yesus bisa hidup. Tapi Bapak Ibu pasti tahu bagaimana Yesus hidup dan keadaan Yesus waktu hidup itu boleh dibilang nggak ada nyaman-nyamannya, saudara. Itu, ya, nggak ada nyaman-nyamannya. Nah, isi hidup manusia itu bukan ditentukan oleh betapa panjangnya, lamanya, dan nyamannya dia hidup, gitu ya. Sebab isi manusia itu bukan hanya sekedar survive, tapi bagaimana kita harus bisa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Dia
yang telah mengutus aku. Ya. Nah, semua agama dan semua manusia, bahkan semua manusia yang beragama, menggunakan agamanya, menggunakan Tuhannya, untuk memelihara naluri survive ini. Nah, kita harus cek, gitu ya. Maka dari itu pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk berpikir kembali, melihat kembali, relook kehidupan kita. Apa motif kita di balik pengiringan kita sama Tuhan? Jangan-jangan hari ini kita juga datang beribadah, kita jadi pengikut Kristus yang dikenal hari ini sebagai Kristen. Sebenarnya tujuan kita untuk memelihara naluri survive kita. Nah, ini yang gawat, saudara. Sehingga hari ini mari kita sama-sama belajar, gitu ya. Jangankan kita, gitu ya. Jangankan kita. Murid-murid Tuhan Yesus pada awal dia mengikut Tuhan Yesus pun itu nggak mudah, saudara. Ya, saudara coba bayangkan gitu ya. Pasti saudara juga sudah pernah dengar bahwa di Injil Yohanes gitu ya, bahwa Yesus jalan di Danau Galilea, lalu ia melihat ada segelintir orang dan dia berkata, ikut aku. Itu dia berkata kepada murid-muridnya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira ya saudara, kira-kira kalau saudara bayangkan gitu, apakah serta-merta waktu murid Tuhan Yesus ya, sebelum jadi murid gitu kan, waktu Yesus datang dan berkata, ikut aku, terus langsung ikut gitu? Buat saya nggak masuk akal. Kalau Tuhan Yesus bukan siapa-siapa, nggak mungkin orang tuh tiba-tiba mau langsung ikut. Nah, saya harus beritahu dulu gambaran atau sejarah dari sosiobudaya zaman itu, gitu ya. Bagaimana anak-anak Yahudi itu masuk sekolah umur 5-6 tahun. Ya, umur 5-6 tahun itu dimasukkan namanya Bet Sefer. Nah, di Bet Sefer ini anak-anak Yahudi belajar kitab Taurat. Jadi dari Kejadian sampai Ulangan. Kurang lebih 4 tahun. Ya, kurang lebih 4 tahun. Jadi keluar dari Bet Sefer, lulus dari Bet Sefer ini, anak-anak Yahudi itu hafal kitab Taurat. Gitu. Bisa nggak? Bisa. Sekarang orang Kristen aja yang malas baca Alkitab. Malas menghafal ayat. Mungkin kalau saudara ditanya gitu ya, coba hari ini tiba-tiba ditanya, coba sebutkan 100 ayat. Mungkin salah satunya yang kita ingat, engkau adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Gitu. Saudara sepupu kita ya, yang di sebelah kita itu dari kecil sudah dididik untuk menghafal kitab Taurat. Bisa nggak? Bisa. Bahkan hari ini kalau saudara lihat ada yang sampai masuk TV, ada acaranya loh, dibuat acaranya. Bagaimana mereka bisa menghafal? Pertanyaannya, kita bisa nggak? Bisa. Bukannya nggak bisa. Bisa, saudara. Nah, selepas dari Bet Sefer, kira-kira umur 10-11 tahun, dia melanjutkan pendidikannya. Namanya Bet Midras. Nah, di sini mereka belajar kitab Yosua sampai Maliaki. Ya. Tapi untuk masuk ke dalam Bet Midras, itu nggak mudah, saudara. Ya, nggak mudah. Nah, di dalam Bet Midras ini pun bukan hanya sekedar belajar Yosua sampai Maleaki, tapi mereka juga diajar bagaimana mereka bisa hidup. Hidup di sini adalah bagaimana mereka bisa mempunyai pekerjaan, punya usaha. Kenapa? Karena setelah daripada Bet Midras ini, ada satu tingkatan selanjutnya dalam pendidikan Yahudi yang namanya Bet Talmud. Nah, Bet Talmud ini kira-kira umur 15 gitu ya. Dan untuk bisa masuk ke dalam Bet Talmud ini nggak mudah, saudara. Nggak mudah. Nggak mudah. Nah, saya gambarkan sedikit ya. Cita-cita tertinggi anak-anak Yahudi adalah menjadi rabi. Itu cita-cita yang termulia, saudara. Ya, kalau hari ini mungkin anak-anak ditanya mau jadi apa? Dokter, YouTuber, TikTokers, mau jadi apa? Semuanya ada gitu. Tapi orang Yahudi zaman dahulu, cita-cita tertingginya adalah menjadi rabi. Dan untuk bisa menjadi rabi, mereka harus menjadi murid rabi. Nah, waktu selesai dari Bet Midras mau masuk ke Bet Talmud, itu hanya orang-orang yang terpilih,
best of the best yang bisa masuk ke dalam Beit Talmud. Sebab satu Beit Talmud itu dipimpin oleh satu rabi. Ya, jadi satu rabi memegang satu Beit Talmud. Nah, ada ucapan yang sudah biasa diutarakan waktu zaman itu. Kan banyak nih yang mau daftar, gitu ya. Banyak yang mau daftar. Apalagi kalau rabinya hebat gitu ya. Rabinya terkenal dan lain sebagainya, banyak orang yang mau daftar untuk masuk ke Beit Talmud. Karena banyak orang yang daftar, sehingga rabi itu akan berkata begini, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Familiar gak saudara dengan kata-kata itu? Ya. Jadi kata-kata itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah pakai mengikuti tradisi zaman itu. Bukan ayat-ayat predestinasi atau kata-kata yang bernubuat apa segala, enggak. Itu sama sekali menggunakan kata-kata yang memang sudah ada pada zaman itu. Gitu, saudara. Ya. Nah, kalau mereka yang tidak terpilih, tidak menjadi murid rabi, mereka harus kembali. Sebab tadi di Beit Midrash itu sudah diajarkan bagaimana dia bisa bekerja mencari nafkah. Nah, mereka yang tidak lulus, tidak terpilih oleh rabi, dia akan kembali. Bantuin orang tuanya, entah jadi nelayan, entah jadi petani, dan apapun yang mereka bisa kerjakan. Nah, waktu Tuhan Yesus balik lagi, waktu Tuhan Yesus jalan di Danau Galilea, dan dia melihat murid-murid, mereka itu siapa? Pekerjaannya apa? Nelayan. Kalau mereka nelayan, artinya tidak ada rabi yang mau terima mereka. Masuk ya? Baru mulai mengerti. Jadi waktu Tuhan Yesus datang di Danau Galilea, mereka tuh panggil Tuhan Yesus apa? Rabi. Nanti saudara baca ya, saya nggak bisa buka semuanya satu persatu, nanti saudara baca. Mereka sudah memanggil Yesus, walaupun Yesus tuh belum mengambil murid siapa-siapa loh. Dia sudah memanggil Yesus tuh Rabi. Gitu. Ya. Nah, kemudian waktu murid-murid memanggil Yesus Rabi, Yesus langsung bilang, ikut aku. Nah, saudara coba berpikir gitu ya. Hari ini, coba saudara bayangkan, saudara punya usaha gitu ya. Saudara punya pabrik, toko, dan lain sebagainya. Pegawai saudara tuh ya 50-100 orang lah gitu ya. Di mana saudara juga sudah mempersiapkan bisnis usaha yang saudara bangun itu untuk dilanjutkan oleh anak saudara. Tiba-tiba saya datang nih, berkunjung ke tempat saudara, saya bilang sama anak saudara, ikut aku. Pasti saudara akan bilang, mau ngapain? Jadi pendeta? Enak aja. Ya kan? Tapi kalau tiba-tiba yang datang berkunjung ke tempat saudara, staf ahli kepresidenan, anggap saja kita sebut Pak Jokowi yang datang, mau dijadikan menteri. Tiba-tiba datang ke tempat saudara nih. Saudara lagi usaha atau segala macam, bilang sama anak saudara, ikut aku. Kira-kira saudara kasih gak? Akan kujadikan menteri atau staf ahli kepresidenan. Langsung saudara ngomong sama anak saudara, ikut. Walaupun anak saudara bilang, enggak Pak, aku mau jaga toko. Toko belakangan. Begitu pasti. Nah, waktu Yesus datang di Danau Galilea lalu menghampiri murid-muridnya panggil dia Rabi, lalu dia katakan, ikut aku. Ini statusnya mereka itu yang tidak diterima oleh rabi manapun, tiba-tiba dihampiri oleh salah seorang rabi yang lagi naik daun, gitu ya. Yang kalau sekarang bilang yang lagi viral, tiba-tiba datang menghampiri mereka dan berkata, ikut aku. Semuanya ikut saudara. Loh, orang sebelumnya nggak ada yang terima mereka. Sekarang ada rabi muda tiba-tiba bilang, ikut aku. Langsung ikut. Gitu. Ya. Jadi memang awal-awal murid-murid mengikuti Yesus itu belum benar-benar benar, saudara. Mereka masih mau perbaikan hidup. Nah, tidak semua
murid-murid Tuhan Yesus itu nelayan kacangan, saudara. Tahu ya maksudnya nelayan kacangan tuh nelayan yang biasa-biasa. Ya, yang ecek-ecek bahasanya. Gitu. Salah satunya Yakobus dan Yohanes dari Zebedeus itu. Itu bapaknya juragan nelayan. Kok tahu? Nanti saudara baca di Markus 1 ayat 20. Di situ dikatakan bahwa papanya itu punya nelayan-nelayan upahan. Gitu. Jadi waktu Yesus panggil anak-anaknya gitu ya, Yohanes dan Yakobus, ikut aku, papanya langsung kasih. Sebab kenapa? Dia tahu mau jadi rabi. Nyambung gak saudara? Jadi kalau Tuhan Yesus bukan siapa-siapa, kalau bukan someone, dia gak mungkin ikut. Dan bapaknya gak mungkin kasih untuk ikut. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita buka di dalam Yohanes 21 ayat yang kedua. Injil Yohanes 21 ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, ini Yohanes dan Yakobus, dan 2 orang murid lainnya. Ya. Nah, ini murid-murid Tuhan Yesus semua. Jadi awalnya murid-murid itu ikut Tuhan juga mau perbaikan hidup, saudara. Nah, untuk survive juga, gitu, untuk memelihara naluri mereka. Nah, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi tangkap ikan. Nah, saya kembali sedikit, saudara, supaya saudara bisa nyambung juga, gitu ya. Waktu Tuhan Yesus jadi dipanggil menjadi rabi dan dia mengajak beberapa muridnya untuk bisa mengikut jadi muridnya dia, gitu ya. Status Tuhan Yesus memang sudah dikenal sebagai rabi. Tapi pertanyaannya, kalau begitu Tuhan Yesus muridnya rabi siapa? Enggak ada, saudara. Tuhan Yesus bukan murid siapa-siapa. Dia terkenal cerdas sejak usia 12 tahun. Dia bersoal jawab kan? Ya, kemampuannya outstanding. Di atas rata-rata, luar biasa gitu. Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus muncul gitu ya, ada yang endorse, ada yang mengakui. Jadi mau jadi rabi pun juga harus ada yang mengendorse, saudara. Nah, siapa yang mengendorse Tuhan Yesus kala itu? Yohanes Pembaptis. Dia yang berkata, inilah anak domba Allah yang memikul dosa dunia. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, Yohanes Pembaptis ini orang yang disegani pada zaman itu. Herodes pun segan sama Yohanes Pembaptis. Dia bukan orang-orang yang biasa gitu. Nah, ini pun apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis bukan disaksikan segelintir orang, saudara. Ribuan orang menyaksikan hal tersebut. Sehingga banyak orang yang mengikut, berbondong-bondong. Waktu Yesus khotbah di bukit, dia belum mengambil murid satupun, saudara. Tapi orang-orang udah berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Gitu. Nah, singkat cerita, waktu saat perjalanan gitu ya, sudah menjadi, menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi, bentar lagi jadi rabi nih. Tiba-tiba kasakusuk. Bilangnya apa? Jangan-jangan Mesias. Waduh, ini lebih jackpot lagi, saudara. Jadi rabi aja udah senang, apalagi jadi Mesias. Mesias konsep orang Yahudi. Bagaimana mereka bisa terbebas dari penjajahan Romawi. Itu konsep yang ada di pikiran mereka. Ya, jadi begitu luar biasa aja, tiba-tiba lagi ngikut gitu ya. Orang tadinya nggak ada yang mau milih. Kalau dia mau masuk ke dalam Bet Talmud yang biasa itu sangat sulit. Sebab orang-orang terpilih yang bisa masuk, yang kemampuannya luar biasa. Tapi tiba-tiba ada rabi muda yang lagi naik daun, lalu ngajak mereka. Di tengah perjalanan mau jadi rabi, ya, tiba-tiba juga dapat kabar. Jangan-jangan Mesias. Wah, ini jackpot, saudara.
Jadi di zaman itu dan kala itu, murid-murid Tuhan Yesus pun belum benar-benar benar. Mereka masih berpikir bahwa mengikut Tuhan Yesus mau perbaikan nasib, perbaikan hidup. Bagaimana kemakmuran jasmani? Itu, saudara. Ya. Terus, waktu pas jalan mengikuti Tuhan Yesus dan lain sebagainya, tiba-tiba ada salah satunya di setting Matius 8. Ini salah satunya Matius 8. Tiba-tiba ada yang datang menghampiri Tuhan dan bilang, "Guru, aku ingin pergi. Aku ingin ikut engkau kemanapun engkau pergi." Ini kalau di gereja ini model begini, udah suruh daftar jadi pelayan. Kenapa? Luar biasa pasti. Semuanya pasti mau dikerjain. Dari susun bangku, kolektan, asyir, dan lain sebagainya. Pasti mau dia. Tapi Tuhan Yesus jawabnya apa? Waktu ditanya tuh ada orang yang bilang, "Guru, aku mau ikut kemanapun engkau pergi." Yesus bilang apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Apa maksud Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau bilang begini, kamu mau ikut aku? Aku tidak bawa kamu ke istana. Aku tidak bawa kamu ke rumah pesta. Aku bawa kamu ke dalam perjuangan. Nah, pengajaran-pengajaran ini murid-murid sudah ngikut Tuhan Yesus lama, saudara. Tapi murid-murid yang mengikut Tuhan Yesus secara langsung aja, mereka itu nggak serta-merta langsung tiba-tiba jadi rohani. Tiba-tiba langsung nggak duniawi. Tiba-tiba langsung mikir, oh iya aku harus segenap hidup. Enggak. Mereka yang mengikut Tuhan Yesus aja masih berpikir hal yang sama. Apalagi kita hari ini. Oleh sebab itu, untuk hal yang satu ini kita harus nekat. Kita harus nekat. Nah, murid-murid itu baru benar-benar ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, peristiwa pencurahan Roh Kudus, mereka itu baru all out. Tujuan mereka hidup cuma satu, melayani Tuhan, memberitakan kabar baik. Itu doang. Gak ada yang lain. Gitu. Ya, gak ada yang lain. Nah, maka dari itu, tadi di Yohanes 21 ayat yang kedua, ya, Yohanes 21:2 itu bagaimana kronologinya adalah di pantai itu udah berkumpul nih Simon Petrus, Thomas, sebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid lainnya. Tuhan menampakkan diri, saudara, gitu ya. Nah, sebelum Tuhan menampakkan diri, si Simon Petrus ini ngomong sama teman-temannya, aku mau pergi, gitu ya. Di ayat yang ketiga dikatakan, aku pergi menangkap ikan. Yang padahal sebelumnya, ya, waktu zaman Tuhan Yesus masih hidup, dan dia mengikuti Tuhan Yesus, dia itu sudah diganti menjadi penjala manusia. Tapi ini provokator. Dia ngajak teman-temannya, aku pergi tangkap ikan. Balik lagi ke dalam kehidupan yang lama. Semua teman-temannya ikut. Gitu. Ya. Nah, singkat cerita, waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri, tiba-tiba tanya dari kejauhan gitu kan. Udah dapat apa? Belum. Tebarkan ke kanan. Tebarkan jala ke kanan. Wow, langsung luar biasa dapetnya kan. Tiba-tiba ada salah satu temannya bilang, itu guru. Wah, Petrus, kalau saudara baca terusannya ya, itu Petrus langsung buru-buru berenang ke pantai, menghampiri Yesus. Nah, kita sekarang baca di ayat yang ke-15. Yohanes 21, ayat yang ke-15. Ya, nah ini posisinya Tuhan Yesus sudah mau breakfast gitu ya. Dia sudah nunggu ikan yang mau dibakar, api unggunnya udah ada, tiba-tiba 15 ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, kenapa Petrus yang ditanya? Kenapa Petrus yang dicecer? Karena ini provokatornya, yang tadi ngajak-ngajak temennya. Makanya dia diciduk duluan. Langsung ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, Bapak Ibu, saya bahas sedikit. Kata mereka ini dalam teks aslinya, gitu ya, di bahasa Yunaninya itu katanya tuton. Ya, tuton ini memiliki 2 arti, gitu ya. Satu merujuk kepada benda, satu lagi menunjuk kepada orang. Nah, Alkitab versi Indonesia ini, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ini sebagai mereka.
yang artinya orang gitu. Sehingga kalau kita bayangkan gitu ya, Tuhan Yesus nanya nih sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada teman-temanmu ini? Gitu. Nah, tapi menurut apa yang saya pahami, gitu ya, menurut apa yang saya pahami, ayat ini lebih cocok tutonnya menggunakan kata benda, merujuk kepada benda. Sebab kenapa? Waktu Yesus tanya kepada Petrus, gambarannya, waktu Yesus tanya pada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada, Tuhan sambil nunjuk hasil tangkapan, ikan, perahu. Kenapa? Sebab dia kembali kepada kehidupan yang lama. Gitu. Kalau itu benar-benar ditunjukkan, Tuhan Yesus nanya, Pet, kamu mengasihi aku lebih daripada teman-temanmu ini? Lalu dia bilang, iya dong. Wah, digebukin dia sama teman-temannya. Kenapa? Lu tadi ngajak-ngajak gue, sekarang lu bilang lu nggak mengasihi dan lain sebagainya gitu. Gue yang temenin lu waktu Yesus belum menampakkan diri, gue yang temenin lu kemana-mana. Sekarang lu bilang lu nggak sayang sama gue misalnya. Bisa digebukin sama mereka. Nah oleh karena itu gambarannya saudara, ya. Nah, jadi memang murid-murid dari awal itu belum benar-benar benar saudara, ya. Jadi masih berpikirnya itu duniawi, walaupun memang sudah Tuhan Yesus menampakkan diri yang kedua, menampakkan diri setelah kematiannya dan lain sebagainya gitu ya. Murid-murid juga masih belum benar-benar benar. Nah kita buka sekarang di Kisah Para Rasul, lanjutannya dari Yohanes, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Saya harus tunjukkan dulu kepada saudara bahwa menjadi rohani itu nggak gampang ya saudara. Tapi kita harus maksa diri, karena kita nggak punya pilihan lain. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, masih duniawi aja. Yang dia pikir bagaimana Tuhan bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu masih di benak mereka gitu loh. Nah kita lihat ayat yang ke-7. Apa jawab Tuhan Yesus? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah ini boleh saya parafrase dengan bahasa sehari-hari ya. Yesus tuh jawabnya begini, bukan urusan lo. Nah, gitu. Karena Yesus mungkin sudah mangkal juga ya. Kok nih orang-orang masih ngedablek ya? Gak ngerti-ngerti gitu. Udah mengikuti sendiri, mengikuti Tuhan Yesus tuh bukan sebentar dan bahkan melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan, tapi masih belum mengerti. Masih belum bisa bilang bahwa, oh ya segenap hidup kuberikan kepada Tuhan, segenap jiwa aku mengabdi kepada Tuhan. Tapi memang masih ada agenda. Murid-murid waktu ngikut Tuhan Yesus tuh masih ada udang di balik bakwan saudara. Ya. Jadi mereka masih mau tetap untuk perbaikan hidup. Gitu. Makanya sama seperti waktu kusuk-kusuk mereka bilang bahwa, wah jangan-jangan Mesias itu ya. Ini penyakit ibu-ibu nih. Penyakit ibu-ibu. Mamanya Yohanes dan Yakobus kucuk-kucuk datang sama Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Guru, kanan kiri ya, titip jabatan. Nah ini penyakit ibu-ibu nih. Dari dulu. Apalagi kalau mereka ibu-ibu yang lagi nganterin anaknya sekolah hari pertama gitu ya, ketemu wali kelasnya bilang, Bu, tolong perhatiin anak saya Bu. Seolah-olah dia mau bilang, yang lain gak perlu, yang penting anak saya Bu. Itu. Jadi ini memang udah penyakit dari dulu. Ya, penyakit ibu-ibu. Jadi kalau Mesias yang digambaran mereka, ya, wah kalau ikut jadi, jangan-jangan Tuhan Yesus jadi Mesias, mereka minimal jadi menteri. Nah kalau beda nih, mamanya Yakobus dan Yohanes berharap jadi wakil presiden dan perdana menteri. Sebab kiri kanannya. Gitu, ya. Nah, kembali waktu Tuhan Yesus di setting Matius ayat yang ke-8, ada orang yang nanya, ada orang yang bilang bahwa, Guru aku mau ikut kemanapun engkau pergi, gitu ya. Tuhan sudah mengutarakan, Tuhan sudah memberitahu gitu, bahwa kalau kamu mau ikut aku, itu sebenarnya bukan dunia ini. Dunia ini bukan tempatku. Gitu. Maka dari itu, ada satu lagi
gitu ya, ketika murid-murid juga sedang mengikuti Yesus. Ini settingnya Lukas 14. Ya, settingnya Lukas 14. Orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus gitu bilang. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus lalu ada orang yang berbondong-bondong datang, dia lagi jalan lalu menoleh gitu. Kamu mau ikut aku? Tuhan Yesus bilang apa? Hitung dulu anggarannya. Emang ada yang mau mendirikan menara tapi tidak menghitung anggarannya? Jangan sampai kamu dapat memulainya tapi tidak dapat mengakhirinya. Nah ini saudara mau artikan apa? Tuhan Yesus ngomong begini. Yang Tuhan mau ngomong, kamu mau ikut aku? Mahal harganya. Makanya di Lukas 14 ayat yang ke-33, di 33 itu dikatakan begini saudara. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Nah itu lanjutan itu dari yang tadi. Di mana orang-orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus, Yesus menoleh dan dia bilang, mau ikut aku, hitung dulu anggarannya. Nah ini, jadi Tuhan Yesus cuma mau bilang begini, kalau kamu gak bisa melepaskan dirimu dari segala milikmu yang kamu punya, kamu tuh gak bakal bisa jadi muridku. Artinya apa? Segenap hidup, segenap jiwa, menjadi harga pengiringan kita sama Tuhan. Dan gak bisa cuma setengah-setengah. Hari ini mood saya lagi bagus gitu. Udah saya ikut Tuhan Yesus dah. Hari ini saya lagi diberkati, duit saya banyak. Gak ada masalah gitu. Hidupannya semua lancar-lancar. Saya ikut Tuhan Yesus dah. Gitu. Tapi ntar giliran kalau kita lagi susah, ngerengek-rengek, Tuhan jahat, Tuhan. Atau sebaliknya, lagi senang-senang gak inget Tuhan. Tapi giliran lagi susah, buset. Merasa orang yang paling teraniaya lebih daripada Tuhan. Nah ini masalah saudara. Ini problemnya. Gitu. Malaikat itu kita harus sekali lagi, maksa diri. Maksa diri. Kita aja hari ini hidup tidak berdampingan bersama Tuhan, melihat secara fisik apa yang Tuhan kerjakan. Yang dimana ini lebih sulit dibandingkan mereka. Murid-murid Tuhan Yesus yang memang sudah mengikut, ya kan? Nah ini saya cerita sedikit ya. Bapak Ibu Saudara mungkin yang sudah senior di sini mungkin nggak mengenal istilah ini gitu ya. Karena ini istilah yang mungkin baru 10 tahun belakangan. Namanya LDR. Tahu ya? LDR. Pernah dengar hubungan jarak jauh gitu. Yang bagaimana orang sudah berkomitmen tapi karena satu dan lain hal, entah itu studi, karir dan lain sebagainya, mereka harus terpisah oleh jarak. Gitu. Nah, saya mau tanya sama saudara, kalau orang yang LDR ditanya gitu ya, kalau misalkan hari ini pasanganmu bisa kembali dan kamu gak jadi LDR, kira-kira nih, sepemahaman saudara aja kira-kira, orang itu akan bilang apa? Enggak mau, maunya tetap LDR gitu. Atau bilang, wah seneng banget nih, pengen, iya kalau bisa gak LDR lagi. Ada emang orang di sini yang mau sengaja gitu sama pasangannya, kalau bisa jauh dah gitu. Ada? Nggak ada. Yang mau jauh dah tuh kalau, ya saya sih memang belum menikah, cuma seringkali melihat gitu ya. Bukan di sini, di luar. Di PI, di GI gitu yang lihatnya di situ, nggak ada di sini. Di sana ngelihat. Ya masih, kalau kelihatan tuh orang-orang yang berpasangan gitu ya, kalau jalan masih gandengan. Wah ini kalau nggak udah tunangan, baru pacaran, kalau nggak baru married. Gitu. Ntar ada lagi nih, tiba-tiba yang datang, udah mulai jalannya berdampingan, tapi nggak gandengan. Nah ini biasanya udah 3 tahun nih. Antara 3 tahun pacaran atau 3 tahun menikah. Gitu. Tapi ada yang lakinya jalan duluan, atau istrinya jalan duluan, atau ceweknya jalan duluan. Nah ini udah mulai 5 tahun ke atas nih, Bapak Ibu. Iya, udah 5 tahun ke atas tuh. Ntar kalau udah 10 tahun mungkin 30 meter di sana udah nggak kelihatan. Kalau mau nyari di mall tuh telepon-teleponan. Halo, di mana? Oh iya, kita ketemu di sini ya. Gitu. Tapi sejatinya kalau kita benar-benar lagi cinta sama orang yang, aduh, kayak kita kalau lagi jatuh cinta itu kalau bisa ketemu
25 jam deh saudara. Walaupun satu hari 24 jam, kalau bisa sleep call namanya. Lagi tidur pun sambil video call gitu. Iya, aku mau lihat kamu tidur, aku juga mau lihat kamu tidur. Ya udah, good night. Jangan matiin ya, jangan matiin. Itu kalau bisa begitu saudara. Itu anak-anak zaman now, mungkin makanya saya bilang yang senior-senior sini mungkin tidak mengalami. Tapi itu yang terjadi. Oleh karena itu, hari ini kita harus punya tekad yang lebih kuat. Sebab kenapa? Hari ini secara physically kita nggak bisa tuh. Kita nggak tahu Yesus. Kita bisa merasakan, kita bisa berkomunikasi. Tapi secara fisik kita nggak bisa megang begini. Nggak bisa kayak ada daging gini, nggak ada. Tapi murid-murid Tuhan Yesus, lihat Yesus, pegang daging Yesus, dan bahkan menyaksikan waktu Yesus disalib. Tapi setelah itu pun, nggak serta-merta mereka langsung, oh iya, saya harus hidup benar. Enggak. Sampai benar-benar Tuhan Yesus, terangkat ke sorga, pencurahan Roh Kudus, mereka baru benar-benar. Oleh karena itu sekali lagi, kehidupan ini kita harus nekat. Nggak bisa enggak. Ya, kita harus nekat saudara. Benar-benar nekat. Gitu. Nah, gambaran lagi ya, kita bisa meneladani kehidupan salah satu rasul yang hebat, yang bernama Paulus. Ya. Nah memang, waktu saya pun mendengar kata-kata Paulus ini, sebab diajarkan waktu sekolah minggu gitu ya. Paulus ini adalah penjahat atau pembunuh yang dirubah menjadi rasul. Nah dalam benak saya, ini Paulus ini orang yang brengsek. Secara tidak langsung saya juga berkata bahwa ini Paulus ini orang yang liar. Padahal enggak saudara. Dia bukan preman pasar yang tiba-tiba malak di pasar-pasar gitu ya. Ataupun sengaja, mau kayak hidupnya mabuk-mabukan apa. Enggak. Dia itu orang terhormat. Jadi kalau Paulus pun membunuh, itu Paulus dalam rangka membela Elohim Yahweh, agama Yahudi. Sebab Paulus ini orang berpendidikan. Dia anggota Sanhedrin. Dia ahli agama. Muridnya Gamaliel. Jadi bukan orang sembarangan gitu. Nah maka dari itu Paulus waktu ketemu dan berjumpa sama Tuhan, dia berkata apa? Apa yang dahulu kuanggap keuntungan, ya, itu jabatannya, kehormatannya, aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Bahkan segala sesuatu kuanggap sampah. Skubalon, TAI, kotoran hewan. Itu skubalon. Dan itu Paulus. Nah di Alkitab ini juga memberikan satu gambaran lagi, anggota Sanhedrin yang lain. Ya, salah satu anggota Sanhedrin juga. Mari kita buka di Yohanes 19 ayat yang ke-39. Yohanes 19 ayat yang ke-39, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Nah, Nikodemus ini anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu tua-tua kota atau tua-tua agama. Ya, zaman dahulu orang yang berkecimpung di dunia politik, dia harus ahli agama. Jadi dulu politik dan agama itu jadi satu. Nah hari ini kalau kita dengarnya tuh gampangnya adalah anggota dewan. Nah ini salah satu anggota dewan juga. Nah Nikodemus dikatakan di Yohanes 19 ayat 39, dia datang mengendap-endap, takut ketahuan. Sebab kenapa? Anggota Sanhedrin yang lain benci sama Tuhan Yesus, nggak suka sama Tuhan Yesus. Tapi Nikodemus ini fans berat, gitu. Nah waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia datang melayat. Waktu dia datang melayat, dia bawa apa? Di sini dikatakan minyak mur, campuran minyak mur dan minyak gaharu. Nah, minyak mur dan minyak gaharu kalau kita kurskan hari ini, ya, untuk kualitas yang terendahnya itu 5 juta per kilo. Kalau kualitas yang mahal tuh bisa belasan juta per kilo. Dan dia bawa 50 kati. 50 kati itu 30 kilo. Nah, saya mau nanya, ada nggak di tempat ini, ya, maupun saudara yang menyaksikan secara live streaming, yang datang melayat bawa pego tiao? Ada?
Kalau ada ingetin saudara, nanti kalau ada yang berduka kita undang. Gitu. Nggak ada. Tapi Nikodemus ini, kalau nggak cinta Yesus nggak mungkin. Sebab dia bawa, wah luar biasa. Luar biasa saudara. Kalau ditanya cinta Tuhan, cinta banget, pasti. Tapi sayangnya, Nikodemus tidak pernah tercatat jadi apa-apa dan siapa-siapa di Alkitab. Karyanya nggak ada. Kenapa? Aku sih cinta sama Tuhan. Aku sih sayang sama Tuhan. Beri banyak juga nggak masalah. Tapi ingat ya Tuhan, ada wilayah hidupku nih yang Tuhan jangan kutak-atik. Beda sama Paulus. Anggota Sanhedrin juga. Yang segenap hidup sama Tuhan. Tapi kalau Nikodemus, tadi mau saya kasih. Tapi yang ini jangan. Nah saya khawatir. Banyak orang Kristen hari ini seperti Nikodemus. Ibadah jago. Ya kan? Pelayanan mau nggak usah ditanya lagi. Cinta Yesus, cinta banget. Nyumbang banyak, nggak masalah. Nah saya mau kasih tahu. Gereja nggak butuh sumbangan saudara. Dan jangan pernah sekali-kali bilang bahwa nyumbang gereja. Emang apaan? Kalau sumbangan itu yang kita kasih dari sisahan, kita nggak kasih Tuhan Yesus yang sisahan. Kita harus sisihkan, bukan yang sisahan. Ya. Maka dari itu, ini benar-benar kita harus merenungkan kembali. Jangan sampai, ya hari ini kita mungkin datang, beribadah luar biasa, segala kegiatan kita ikut, doa, ini, itu. Kehidupan kita baik dan segala macam. Tapi jangan sampai masih ada wilayah hidup kita yang kita pertahankan, yang kita bilang, Tuhan jangan kutak-atik ya. Nah itu kita jadi Nikodemus. Tapi seharusnya kita sama seperti kayak Paulus. Harga pengiringan kita sama Tuhan, segenap hidup, segenap jiwa. Gitu. Nah maka dari itu, salah satu contoh yang lain juga, ya semua di Alkitab, tokoh-tokoh iman yang dicatat dalam Alkitab, baik di PL maupun di PB, itu merujuk kepada satu hal. Yaitu apa? Pengiringan terhadap Tuhan Yesus itu segenap hidup, segenap jiwa. Salah satunya Bapak Iman yang saudara juga pasti tahu dan sudah banyak mendengar, yaitu Abraham. Abraham waktu keluar dari Ur Kasdim, wah itu berat saudara. Kenapa? Sebab di luar itu gelap gulita. Gak tahu apa-apa. Gitu. Dan dia waktu diminta untuk keluar dari Ur Kasdim itu udah umurnya berapa saudara? Dan dia bukan orang susah loh. Abraham itu orang yang sangat kaya. Maka dicatat waktu dia dipanggil untuk keluar dari Ur Kasdim pun, itu rombongan sirkusnya banyak sekali yang mengikuti dia. Dan waktu saat keluar, itu dia nggak tahu mau kemana. Kondisinya gelap gulita di depan. Nah hari ini kita, ya, misalkan tiba-tiba gitu ya, Karen, Tuhan minta kamu pindah ke Semarang, gitu. Itu aja dia belum tentu mau. Atau Cirebon, gitu. Lebih ekstrim lagi, Myanmar, gitu. Itu aja kita belum tentu mau. Tapi biarpun begitu, hari ini kita bisa ngelihat apa yang ada di sana lewat Mbah Google. Kita bisa cari kan. Oh Semarang ada apa ya? Oke nggak ya? Cirebon, oh Myanmar ada apa? Bisa kita cari. Tapi Abraham, zaman dulu nggak ada Google. Waktu keluar dari Ur Kasdim, listrik pun nggak ada, peta pun nggak ada. Sehingga waktu Abraham memutuskan untuk mengikuti perintah Tuhan keluar dari Ur Kasdim, itu dia mempertaruhkan nyawanya. Nah oleh karena itu, apa yang Abraham lakukan, itu sebenarnya seperti jalan pada peti mati. Sebab dia nggak tahu mau ngapain lagi. Disuruh apa juga nggak tahu, yang penting keluar aja. Nah makanya kekristenan itu tidak bisa didefinisikan oleh yang lain selain yang satu ini. Mati. Maksudnya apa? Mati untuk diri sendiri. Mati bagi Kristus. Mati bagi aku. Karena orang-orang yang sudah ditebus bukan lagi menjadi miliknya. Tapi sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Kita nggak berhak lagi atas dalam hidup kita.
Oleh karena itu kalau hari ini yang masih hidupnya sembrono, kesehatannya nggak dijaga, dan lain sebagainya. Nah ini menyepelekan secara tidak langsung karya penebusan Tuhan. Ya, nah kita buka ayat yang terakhir di Matius 13 ayat yang ke-44. Matius 13 ayat yang ke-44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual apa? Seluruh apa sebagian? Seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual apa? Kata-katanya keluar lagi. Seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi harga pengiringan kita sama Tuhan nggak bisa cuma setengah-setengah. Sebab Yesus juga sudah katakan, kamu mau ikut aku? Mahal. Nggak bisa aku cuma, ya mau nih, ntar yang ini enggak, yang ini mau. Milih-milih nggak bisa. Segenap hidup. Gitu. Nah saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini. Gitu ya. Tapi satu hal yang saya mau katakan. Sebesar apapun, seberat apapun masalah yang hari ini kita hadapi, ingat, selalu ada Tuhan. Jangan seolah-olah berasa bahwa, waduh masalahnya terlalu berat, nggak bisa dilewati. Bisa. Bisa. Dan saat menghadapi masalah itu, ingat, mindset kita atau cara berpikir kita bukan bagaimana selesai daripada masalah itu. Satu, harus tahu sebenarnya lewat masalah ini Tuhan mau ngapain. Saya lulus 2017, bulan Desember, menempuh pendidikan 3,5 tahun, lulusan cum laude. Waktu di 2018, saya memutuskan, dikala teman-teman saya lulus S1 mau bekerja, saya memutuskan untuk lanjut S2. Singkat cerita, saya sudah cari dan lain sebagainya, ternyata keluarga kami bangkrut. Uang gak punya sama sekali, kita harus pinjam, bahkan untuk hidup pun kita harus menjual beberapa properti untuk bisa melangsungkan hidup. Kita bangkrut. Saya jujur dalam hati, waktu itu marah sama Tuhan. Kenapa? Dari saya yang punya apa-apa, dari saya yang segalanya miliki, tiba-tiba gak punya apa-apa. Di umur itu saya cuma tahu bahwa Tuhan tuh memelihara lewat yang begitu-begitu tuh. Bisa makan enak, pergi ke luar negeri, jalan-jalan, rumah bagus, mobil ada, tabungan banyak. Yang saya tahu cuma itu. Tapi 2018 itu buat hidup saya secara pribadi menjadi salah satu tahun yang luar biasa di mana Tuhan mengajar. Secara saya khusus buat saya secara pribadi. Singkat cerita, S2 itu harus masuk Februari. Saya ingat ayah saya masih bilang bahwa udah masuk aja, urusan biaya belakangan. Tapi karena saya tahu kondisi keuangan kami yang tidak memungkinkan, dan kala itu juga salah satu kakak saya juga sedang bekerja dan memang belum settle, belum bisa menghidupi saya juga dan apalagi keluarga. Sehingga akhirnya saya bilang, saya harus urungkan niatnya. Saya harus memilih untuk bekerja. Dan sebagai anak muda kala itu, gengsinya luar biasa. Sebab kenapa? Teman-teman kampus saya, waktu ketemu setelah lulus, itu ngomong, mau ngelamar kerja di mana? Oh sorry bro, gue gak kerja bro, gue lanjut S2 bro. Waduh,
Sombongnya bukan main. Oh lu lanjut S2 di mana? Bahkan ada orang-orang kalau yang mau nanya saya, lewat teman saya, udah, lu gak usah tanya si Leo. Si Leo gak kerja, mau lanjut S2. Tapi setelah beberapa bulan, Tuhan lewat kasih peristiwa itu, dan saya gak punya pilihan lain. Saya harus memilih untuk melanjutkan pekerjaan, cari kerja. Singkat cerita, saya cari kerja. Waktu itu saya bingung mau kerja apa, dan salah satu saudara saya punya pekerjaan cukup baik, posisi manajer di sebuah perusahaan besar di Indonesia, dan punya lowongan. Saya coba apply. Masuk. Saya nggak apply kemana-mana lagi. Hanya satu itu aja. Menjadi tumpuan kaki saya. Saya nge-apply di situ. Itu dari bulan Maret. Singkat cerita, ngikutin proses. Di dalam prosesnya itu pun nggak enak. Kenapa? Setahu saya yang namanya interview kerja itu cuma 1 orang, maksimal 2 orang. Tapi di perusahaan itu saya diinterview oleh 7 orang sekaligus. Saudara mau tahu apa yang mereka lakukan? Mereka mengolok-olok saya ketika tahu ayah saya pendeta. Oh bapak kamu pendeta ya? Wah susah masuk sini, entar setengah 5 pulang izin mau pelayanan. Wah nggak bisa di sini, ntar kalau mau diajak minum susah. Wah nggak bisa ini kalau begini. Sebab kalau di sini ya harus ada 3 lah, judi, cewek, minum. Kalau ini, wah berat. Waduh itu berangsur-angsur saudara. Bagaimana pulang, kok saya juga ngerasa, kok begini. Perasaan saya nggak ada salah apa-apa. Tapi kok saya kenapa diginiin? Udah keluarga saya berantakan, saya mau cari kerja aja susah. Dan dalam perusahaan itu, saya proses rekrutmen itu 5 bulan saudara. Karena kenapa? Dari sini oke, tapi karena sebenarnya sih oke, tapi karena ada saudara kita nggak etis, pindahin lagi ke sini, pindahin sini. 5 bulan ditambah lagi kepotong lebaran. Singkat cerita, kurang lebih di bulan Agustus dan September, itu saya udah nggak tahu mau ngapain lagi. Teman-teman saya semua sudah bekerja. Begitu, waduh. Secara gengsi ya, karena kita masih punya gengsi waktu itu. Waduh, malunya setengah mati. Tapi sejak saat itu saya nekat. Saya bilang gak bisa nih begini. Udah, saya gak mau tunggu bola, saya jemput bola. Saya tebar CV saya, Dan sampai hari ini, mungkin saya gak tahu ya, apakah ada lagi orang yang segila saya. Saya interview dan mengikuti tes di perusahaan Astra 26 kali. Hampir semua perusahaan Astra, saya udah lalui. Dan yang namanya psikotes, itu soalnya 1. Jadi saya udah tahu, kalau saya ikut psikotes ini, saya udah pasti lolos. Karena kenapa? Saya udah hafal jawabannya. Oh ini. Dikasih waktu 2 jam, setengah jam cukup. Kumpul. Orang sampai bingung. Tapi di situ pun gak nyaman, saudara. Gak serta-merta lalu bisa dapat, enggak. Akhirnya saya juga keluar dari zona, wah udah deh. Kalau ini gak bisa juga, saya menurunkan standar saya. Gak usah kerja di perusahaan Astra. Saya kerja di perusahaan yang lainnya. Saya daftar lagi di perusahaan biji plastik. Daftar lagi di perusahaan ini, perusahaan itu. Daftar semua. Karena udah gak tahu. Yang saya pikir, wah saya gak boleh jadi beban keluarga nih. Udah keluarga bangkrut, gak punya duit, hidup aja gak bisa. Harus ngutang, sampai ngutang ke bank, jual properti apa segala macam. Kalau saya masih hidup di sini doang nggak bisa menafkahi, saya beban keluarga. Dan mungkin nggak ada yang tahu di kala itu saya frustasi. Aduh, benar-benar berat. Nah, ini yang menjadi kesalahan saya. Yang saya juga berharap jangan sampai terjadi sama Bapak Ibu. Kenapa? Kala itu saya cuma berpikir begini. Aduh, saya nggak dapat kerja. Kehidupan saya sulit. Apa yang saya lakukan? Mungkin kalau ada orang yang seperti saya ini udah disebutnya orang rohani. Kenapa? Waduh, baca Alkitab gak pernah bolong. Ikut doa pagi gak pernah bolong waktu itu. Pelayanan semua saya kerjain. Sampai WBI saya kerjain waktu itu. Mungkin Tante Nona juga sampai bilang, makasih ya Leo udah bantuin. Itu sebenarnya bukan saya mau bantuin. Bukan itu tujuan saya. Bukan pengen pelayanan, bukan. Supaya apa?
Supaya Tuhan tahu saya cinta sama Tuhan, Tuhan makin cinta sama saya, Tuhan luluh, kasih pekerjaan. Itu ini pikiran saya. Padahal, salah total, keliru. Hari ini kita mau baca Alkitab, 1 hari 1 pasal, 1 hari 5 pasal, 1 hari 10 pasal, bahkan 1 hari 1 Alkitab. Itu tidak menambah cinta Tuhan sama kita, saudara. Kenapa? Sebab Tuhan sudah mengasihi kita. Tanpa kita berbuat apapun, Tuhan mengasihi kita. Kalau kita nggak ngapa-ngapain sama Tuhan, Tuhan nggak ngasihin kita, dia berhenti jadi Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih. Jadi kalau hari ini datang ke gereja, ikut doa, jadi majelis, jadi pelayan, jadi jemaat, WBI, remaja, pemuda, semua. Kalau tujuan kita supaya Tuhan makin cinta sama kita, maka dari itu saya cuma bisa bilang, hari-hari makin jahat. Betul, memang di luar sana, banyak makin lama, makin gak jelas ya. Ada begal lah, ada ini, kriminal di mana-mana. Tapi hari-hari makin jahat itu bukan mau bilang bahwa kehidupan di luar sana. Tapi ada banyak kehidupan rohani kita yang kita tanpa sadari, sebenarnya kita sudah melenceng. Dan salah satunya tadi, yang saya alami. Apa aja pelayanan mau, ini mau. Supaya apa? Tuhan luluh, kasih saya kerjaan. Singkat cerita, lewat berbagai macam proses, akhirnya saya dapat diterima pekerjaan di bulan November. Dimana kalau dilihat dari hasil lulus itu kurang lebih 10 bulan. Teman-teman saya udah pada kerja, udah mau 1 tahun, saya baru masuk. Malu gak? Dalam hati malu. Nyesel gak? Dalam hati nyesel. Tapi Tuhan bilang gitu. Dan setelah apa yang Tuhan kasih gambarannya gitu. Set. ABCD ini perusahaannya begini. Waktu saya ngejalanin saya baru ngerti. Tuhan luar biasa. Saya bilang, saya kenapa bisa di sini? Tuhan kenapa tempatin di sini? Sebab yang lain tuh goyang. Even perusahaan dengan bidang otomotif yang besar pun, saat pandemi itu kalah dengan perusahaan yang hari ini saya tempati. Jadi apa saudara? Segenap hidup, udah gak ada lain, gak ada bukan. Gak usah milih-milih. Oh ini Tuhan ya, ini jangan nih. Ini Tuhan ya, ini jangan nih. Waktu ayah saya kena stroke, itu gimana Tuhan nggak challenge, gimana Tuhan nggak benar-benar luar biasa. Bahkan saya ngomong sama kakak saya, udah deh kalau begini, semua gaji saya, semua tabungan saya kasih. Supaya apa? Harapannya nggak stres. Kenapa? Saya cuma pengen bahagia keluarga. Tuhan proses luar biasa, hasil tabungan yang udah kerja bertahun-tahun, tabung segala macam. Dengan satu peristiwa itu, dihajar Tuhan, Saya bilang, saya menyerah, saya kasih semua. Gak selang lama dari itu kena COVID. 39 hari. Gak dibiayain siapa-siapa, biayain sendiri keluar lagi. Saya ingat, saldo saya baru pertama kali sisa 5 juta. Itu hasil kerja saya 3 tahun. Semuanya habis. Kalau Tuhan minta habis, ya habis. Mau kita jagain kayak gimana pun, lewat setiap peristiwa, habis, hilang. Gak usah kayak, gak bisa di Tuhan. Gak bisa. Udah gak ada lagi. Dan detik itu, saat itu, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu motivasi saya mengumpulkan uang, menabung, segala macam untuk masa depan saya. Saya terlalu khawatir buat masa depan saya. Tapi atas dasar itu saya muncul kerelaan hati, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ambil. Udah, saya berdamai. Make peace. Saya udah gak mau ngungkit ini lagi, udah lembaran baru. Dan tahu apa yang terjadi. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Tuhan gantikan berkali-kali lipat
Dan hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Bukan karena kehebatan saya. Bukan karena keberuntungan kita sebagai keluarga pendeta, enggak ada. Serta-merta karena saya mau mengabdikan diri, saya udah bilang serahin semua. Berserah dah, berserah. Kalau dipikir nggak masuk akal, saudara. Kalau dipikir nggak masuk akal, saudara. Hodet. Kalau dipikir nggak masuk akal, nggak bakal bisa. Mau dipikir, dihitung secara hitungan manusia, 1 tambah 1 tuh nggak bisa jadi 2. Nggak bisa. Dan saya juga nggak ngerti kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Tapi lewat segala peristiwa apa yang terjadi, ya bla 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 bla. Sekarang jadi saya tahu, apapun yang akan datang, sekalipun pemerintahan kita menghimbau 2023 gelap, 2023 itu akan lebih susah lagi. 2025 akan ada penyakit yang lebih susah lagi. Baru-baru ini bilang Wuhan baru pulang kampung, COVID-nya naik lagi. Bahkan ada varian-varian baru gitu ya. Kalau kita sudah punya satu tekad, kalau kita sudah punya satu tujuan, gak ada lain, gak ada bukan. Kita berserah sama Tuhan. Izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Oleh karena itu pagi hari ini kita sama-sama meluruskan kembali tujuan hidup kita. Semoga apa yang Tuhan Yesus sampaikan hari ini bukan cuma menjadi pengetahuan kita, bukan cuma menjadi cerita kita, tapi Tuhan mampukan untuk bisa kita semua alami dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita bakal berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan.